Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj yang hadir, guru-guru kita bersama yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim wa takrim saya kepada guru-guru yang hadir, para satid, semoga beliau senantiasa diberikan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Juga ketua DKM, masih beserta pengurus yang saya muliakan, serta orang tua kami, Bapak kami beserta keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak RT beserta stafnya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita dapat silaturahim. Silaturahim ini adalah amalan yang disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang yang mau silaturahim itu bakal panjang umur dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu jamaah rahimakumullah ada cerita, ini orang dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana saat itu Rasulullah diberitahu oleh malaikat Israel. Kata malaikat Israel, yang Muhammad si fulan yang tukang ajan itu nanti sebelum subuh bakal menghadap Allah. Dikasih taunya zuhur, asar, maghrib, isya, ya berarti 4 waktu, karena sebelum subuh udah menghadap Allah. Maka jamaah rahimakumullah, pemberitahuan malaikat Israel ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, sekedar tahu bahwa sahabatnya ini si fulan yang tukang ajan bakal menghadap Allah. Ya rahimakumullah, maka sahabat ini ajanlah waktu zuhur. Dalam hati Rasulullah, ini sahabat kasihan umurnya cuma hanya 4 waktu lagi bakal menghadap Allah. Maka jamaah rahimakumullah, asar ajan, sholat berjamaah. Maghrib ajan, sholat berjamaah. Lalu isya jamaah rahimakumullah, ajan dan sholat berjamaah. Kata Rasulullah, ini orang tinggal nunggu waktu. Untungnya yang namanya kematian jamaah rahimakumullah, kita nih dirahasiain sama Allah. Kalau sampai dibocorin, kita nih gak enak makan hadirin. Seandainya malaikat Israel ngasih tahu sama kita, pulang, saya datang ke sini hari Jumat, nanti hari Minggu bakal engkau menghadap Allah 2 hari hadirin. Maka yang ada rasanya adalah ketar-ketir, khawatir, bingung, cemas.
karena 2 hari lagi akan menghadap Allah. Untungnya dirahasiain sama Allah. Saya yakin orang tadi nggak enak makan hadirin. Dikasih soto sama istrinya, Pak makan dulu, nggak mau. 2 hari lagi mau mati, bener nggak Pak? Ya nggak ada semangat hidup. Dikasih motor baru, sama nggak ada semangat hidup. Dikasih uang banyak, dikasih bermacam-macam kenikmatan dunia, tidak akan ada gairah karena akan menghadap Allah. Untungnya dirahasiain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi sahabat tadi jamaah rahimakumullah, kata Nabi, sudah sholat isya berjamaah selesai. Ini sahabat tinggal nunggu waktu, sebelum subuh dia akan menghadap Allah. Ternyata jamaah rahimakumullah, ada suatu peristiwa yang luar biasa di luar dugaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat ini dia azan subuh hadirin. Setelah azan subuh jamaah rahimakumullah, sahabat tadi salat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Setelah salat berjamaah, Nabi nanya dalam hati, ini orang gak mati ya? Kok panjang umur hadirin? Lalu diam-diam bisik-bisik, mohon maaf sahabat, ini sebenarnya ada sesuatu yang rahasia buat Anda. Sebenarnya engkau menurut keterangan, menurut berita dari malaikat Israel gak mungkin bohong. Situ bakal menghadap Allah sebelum subuh. Tapi kenapa kau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sahabat menjawab, semalam ba'da isya aku silaturahim, mengunjungi sanak famili keluarga. Bukan hanya silaturahim, saya pun ada rezeki berbagi dengan orang lain. Maka kata Rasulullah, bisa jadi itulah asbab engkau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen panjang umur, banyak silaturahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah dipertemukan dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak nanti kita semua akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang namanya kebaikan, sekecil apapun yang namanya keburukan, ya rohu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita berani berbuat dosa, walaupun sekecil apapun dosa. Yang jadi renungan kita kepada Allah, kepada siapa kita berbuat dosa. Maka jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, ini bulan mulia, bulan Sya'ban. Sebentar lagi hadirin kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita pada panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, barang siapa yang di bulan Sya'ban dia berharap, rindu, dia senang bahagia kehadiran saatnya datang bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Man fariha, barang siapa yang senang bidukhuli Ramadan, atas hadirnya bulan Ramadan, senang. Ya, bukan malah sedih hadirin, bukan malah lesu. Ramadan 3 hari lagi ya, 3 hari lagi, besok udah nggak bisa lagi ngopi saya, nggak bisa lagi makan sarapan nasi uduk saya. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, Allah kasih nih ya 11 bulan, silakan makan minum. Yang penting halalan thayyiban. Allah minta 1 bulan jamaah rahimakumullah, itu pun beda dengan zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam 24 jam hadirin baru buka, sehari semalam. Nah kita mah cuma hanya sehari doang, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Orang yang senang hadirnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru senang hadirin, sudah dapat garansi dari Allah, sudah dapat jaminan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ya kudu senang, kudu bahagia ya, bahkan harus diprogram. Nanti selama bulan Ramadan saya istiqomah sholat tarawihnya. Ini kalau di masjid kita, mohon maaf, tarawih 23 ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau di perumahan rata-rata 11 saja. Itu pun 11 ada makmum yang udah pesen sama imam. Mam, suratnya jangan panjang-panjang mam. Ya, alhamdulillah sih kita juga senang juga ya. Dikasih pesan nama jamaah, suratnya jangan panjang-panjang. Ya alhamdulillah. Emang saya juga pengen cepat juga pak.
Jadi jamaah rahimakumullah, yang 11, 23 itu semuanya bagus. Yang 11 dapat pahala, 23 dapat. Yang enggak dapat pahala yang enggak sholat. Jamaah rahimakumullah, cuman saya pesan kepada para jamaah, nanti ketika masuk bulan Ramadan, niatkan istiqomah tarawihnya, istiqomahkan puasanya. Kenapa? Orang yang puasa di siang harinya, malamnya tarawih. Ini hadisnya Bukhari Muslim satu paket. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ ada wa'ato wa man qoma. Dan barang siapa yang sholat tarawih, jadi puasa siangnya, malamnya tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang yang puasa pagi harinya, malamnya tarawih, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini malam kita diundang sama orang tua, ya, orang tua saya, alhamdulillah, syukuran beliau nambah cucu. Jadi kalau kita dikasih cucu, berarti kita dipanggil aki, ya, dipanggil kakek. Nah, kalau perempuannya nenek. Kalau cucunya satu aki, dua, tiga aki. Jadi jamaah rahimakumullah, ini ayat dari Allah. Kita semua yang hadir akan ngalamin seperti itu. Mudah-mudahan kita panjang umur hadirin. Amin. Bisa nyaksiin, bisa nimang cucu kita. Pak, subhanallah, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kecuali ketika rumah tangganya dalam kondisi sehat lahir dan batin. Buat apa kita punya uang banyak kalau ada keluarganya dia tidak sehat lahir batin? Keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat zahiran aw batinan. Makanya inilah kita, kewajiban orang tua hadirin, kalau ada rezeki ikuti rangkaian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akikah itu jamaah rahimakumullah sunnah muakkadah. Jadi kalau kita punya anak jamaah rahimakumullah, jangan perhitungan buat anak, buat cucu. Nanti kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikah itu jamaah rahimakumullah, itu melepas gadaian, kita tergadai. Tapi kalau sudah kita akikah, maka kita sudah terlepas dari gadaiannya. Sudah bebas hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kalau sudah akikah, insya Allah nih anak yang diakikahin itu jamaah rahimakumullah, di antaranya itu nanti anaknya akan diberikan cepat perkembangan tubuhnya, diberikan kecerdasan, juga diberikan anak yang benar-benar taat dan patuh terhadap orang tuanya. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, yang namanya akikah itu sunnahnya pada hari ke-7. Kalau memang belum siap, boleh hari ke-14 atau boleh hari ke-21. Kalau kata Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah, sampai balik, akil balik 15 tahun. Kalau perempuan itu 9 tahun atau sudah haid. Ada suatu keterangan yang lain kata ulama, selama memang kita mampunya saat ini, boleh kita akikahkan diri kita saat ini. Kalau kita mampunya saat ini. Saya kebetulan jamaah rahimakumullah belum lama, ya, 20 tahun yang lalu lah setelah rumah tangga, saya nanya ke Abi sama Umi, saya udah diakikahin belum nih? Belum nak, waktu itu Abi emang belum ada rezeki. Saya langsung hadirin jamaah rahimakumullah, kalau laki-laki dua ekor kambing yang sempurna hadirin, sama syaratnya kayak hewan kurban. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita ada rezeki nih untuk Allah, ini kita harus sempurnakan. Apa yang kita masih sukai, harta kita, duniawi kita harus tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beli kambing yang pantes lah, kalau duitnya banyak mah, ya, yang harga 5 juta gitu kan, ya harga 4 juta. Jangan sampai, mohon maaf, kadang kalau sedih hadirin, ya, Idul Kurban jamaah rahimakumullah, hewan yang untuk dikorbankan padahal rumahnya bagus pak, itu beli kambingnya yang harganya 2 juta pak, yang kurus. Ya kalau jalan udah tarik-tarik tuh tukang itu, ya udah sempoyongan, masya Allah.
Padahal jamaah rahimakumullah, itu yang namanya hewan kurban ataupun akikoh, ini syaratnya harus sempurna. Jadi makanya nanya dulu ke tukang kambing, ini sudah usia berapa tahun gitu kan, sudah tanggal giginya belum gitu kan, sudah putus belum, diantaranya itu. Lalu jamaah rahimakumullah, pantas ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1. Gimana Ustaz, kalau seandainya saya nih pengen akikoh, rezekinya baru bisa kebeli 1 kambing, boleh nggak? Kata Rasulullah dalam hadis dari Muhammad, boleh, nanti dicicil, ada rezeki lagi tambah lagi 1, begitu. Cuman afdolnya langsung 2, afdolnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diakikohkan anak kita atau cucu kita, sunnahnya nanti dicukur rambutnya. Dicukur rambutnya, ditimbang dengan seharga emas. Nah ini juga rezeki-rezekian Pak, tergantung bocahnya. Kalau bocahnya memang dia rambutnya banyak, pantas juga rezekinya ada. Ya, yang sedikit berarti ini gramanya dikit. Ya, saya ngebayangin gimana kalau rambutnya kayak Ahmad Albar hadirin. Ya kan yang keribo gitu ya. Berarti kan itu lebih banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita timbangin tuh rambutnya cucu kita, anak kita, lalu diberikan kepada fakir miskin seharga daripada emas itu. Setelah diakikohkan, sunnahnya pada hari ke-7 itu dikhitan Pak. Makanya orang Sunda itu jemaah rahimakumullah, mohon maaf ya, menurut pengalaman masih kecil-kecil Pak dikhitan. Beda sama teman saya Ustaz. Teman saya itu lulus SMA, orang Jawa. Iya, orang Jawa, terus SMA dia mau kuliah baru disunat. Allah Akbar, jadi masalah kan, kasihan dokternya Pak. Jadi jamaah rahimakumullah, cuman kan memang suatu keharusan, makanya kudu dikhitan. Karena kita mengikuti daripada millata Ibrahim Hanifah, ngikutin daripada jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu diikutin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia 7 hari sunnahnya dikhitan. Kalau siapa, cuma kadang-kadang kita belum tega sama anak kita, cucu kita masih kecil. Nah nanti khitan mah gampang deh kalau udah siap aja. Jamaah rahimakumullah, setelah itu yang namanya diakikohkan, lalu diberikan nama. Yang namanya nama itu hakul walid alal walad. Hak orang tua terhadap anak itu, ayo sina ismahu, berikan nama yang baik. Kadang-kadang kan kita modern-modernan gitu ya. Lahir di bulan Januari, kalau anak laki-laki namanya Januar. Kalau perempuan Januarti. Ya. Kalau laki-laki Febrianto, perempuan Febrianti, Marianti, Aprilianti, Meyanti, Junianti, Julianti. Ini pas bagian Agustus bingung kan? Agustinus hadirin. Iya, Agustinus. Ya rahimakumullah, mohon maaf kalau mau ngasih nama ke anak, ke cucu, nanya sama orang yang tahu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama Pak Ustadz, ini maknanya apa Pak Ustadz? Jangan, mohon maaf ya rahimakumullah, dengar di pengajian sekilas. Kasih nama buat anak, buat cucu, ngambil di Al-Quran. Dia cari hadirin, ya, giliran dicari, ya di situ ada Ghairil Maghdub. Ghairil Maghdub. Jadi kasih nama Muhammad Maghdub. Ini juga nggak bagus. Ada lagi Dholin, nggak bagus. Ada lagi Jahanam, neraka. Ya, jadi nanya ke Pak Ustadz. Ada lagi yang modern, jamaah rahimakumullah, biar bapak ibunya ke bawah namanya. Bapaknya namanya Basuki, iya. Istrinya namanya Komariah. Biar matching anak namanya Baskom. Allahu Akbar, biar matching Pak Ustadz, namanya Baskom. Ya rahimakumullah. Ya ada lagi nama laki-lakinya namanya Pandu, perempuannya namanya Citra. Punya anak biar matching, laki-laki namanya Panci. Bukan apa-apa, takutnya punya derajat. Kan kita nggak tahu nih. Mohon maaf, kita jangan pernah ngeremehin anak cucu kita. Ini ada jemaah rahimakumullah keterangan, kalau anak cucu kita pengen jadi ulama,
pengen jadi orang yang dipakai di masyarakat, mewarisi ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad SAW, syaratnya adalah kita benar-benar cinta sama alim ulama. Jadi harus cinta Pak, wajib, supaya anak kita, keturunan kita ada yang jadi orang soleh, jadi ulama. Amin ya robbal. Dulu bapak saya mau rahimakumullah, kalau di pengajian mesti deketin Pak Ustadznya, kiainya, tolong doain, minta air biar anak saya jadi anak soleh. Diminumin tuh tiupannya Pak Kiai. Jadi jamaah rahimakumullah, kiai juga nih tipenya macam-macam nih Ustadz nih ya, kiai ini. Ada kiai mabur hadirin. Ini kayak saya nih kiai mabur Pak, saben malam mabur-mabur dulu hadirin. Ini mohon maaf perlu diketahui nih karena orang tua saya yang manggil Pak. Ya, doain ya. Mudah-mudahan insyaallah subuh saya langsung ke Banten, amin. Dari Banten ke Bogor, amin. Dari Bogor ke Bekasi, amin. Itu kalau ada yang mudah. Lah kagak ada di rumah. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya kalau ketemu di majlis taklim dengan sahabat-sahabatnya minta air, lalu diminum tuh sama saya. Bahkan dulu saya mohon maaf, kalau ada kiai ceramah itu kiai turun saya ambil airnya, saya minum. Termasuk waktu itu Kiai Nur Iskandar SQ. Alhamdulillah Pak, saya minum airnya Kiai Al-Maghfurlah Kiai Nur Iskandar. Ya, ternyata subhanallah itu barokahnya. Saya nggak nyangka hadirin bisa ngomong begini Pak. Iya, emang gampang bisa ngomong Pak. Saya pernah hadirin jamaah rahimakumullah, orang kalau nggak dilatih ngomong mohon maaf, baru megang mic aja udah gemeteran Pak. As. Ya, ini yang ngomong Pak RT as, kata RW ACCW, ACCD. Jadi perlu dilatih hadirin. Ya kayak jamaah subhanallah ini, masya Allah anak-anak nih main hadroh, Ustadz, masya Allah nih, baca Asin Tuturor udah di luar kepala hadirin. Kayak bapak-bapak suruh Yasin di luar kepala kan? Iya nggak masuk di luar kepala terus. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kuncinya kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, kita kudu demen sama orang alim. Bahkan guru saya mesen ini, kalau ada undangan tahlilan jangan pernah nggak datang. Kalau kita datang di pengajian ikut tahlilan, itu makanan yang disiapkan oleh sahibul bait itu beda hadirin. Kenapa? Makanan itu ada yasin, ada tahlil, ada sholawat, ada doa bersama. Pantas itu makanan ada barokahnya dari Allah. Ya, makanya ayah saya kiai mohon maaf, itu tiap malam ada undangan melulu dari mana-mana. Makanya saya gede seperti ini kebanyakan berkat hadirin. Bener serius. Ini makanya alhamdulillah ya berkat gitu kan. Dan sampai sekarang ya rahimakumullah, anak-anak saya alhamdulillah itu gampang kalau disuruh pesantren, tiga-tiganya nyantri. Minimal 7 tahun hadirin. Yang pertama 10 tahun, yang kedua 8 tahun, yang si bungsu 7 tahun. Nyantri semuanya. Gampang disuruhnya hadirin. Karena apa? Anak saya dari TK saya makanin berkat hadirin. Paham ya Pak ya? Makanya ketika saya ceramah udah pesan lah saya, jangan lupa berkat. Oke. Paham ya Pak ya? Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang namanya orang tua kepada anak bukan hanya sekedar mohon maaf, kita ngasih nama doang gitu kan, lalu ngakikohin, khitanan gitu, bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana anak kita ditanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan tauhid, tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata'buruna min ba'di. Nanti kalau saya nggak ada, kamu nyembah apa nak? Kalau orang tua sudah mendidik anak-anaknya dari sejak dini, mengenalkan dia anak-anaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka anak sudah punya tauhid dalam qalbunya. Maka jemaah rahimakumullah, kalau anak kita sudah mengenal Allah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah yang menjamin rezeki kepada kita, Allah yang mensukseskan kita, maka Allah segalanya tanamkan kepada anak cucu kita. Dimanapun anak itu insya Allah tidak akan ada sandaran kecuali sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hamba itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan yang kedua adalah bagaimana didik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita belajar ngaji, anak-anak kita pada sholat, maka kita orang tuanya bisa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya diberikan berkah, rezekinya Allah hadirkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Apalagi anaknya lagi pada nyantri, anaknya pada sekolah madrasah, anaknya pada ngaji dekat sama Pak Ustadz, maka insya Allah jaminan dari Allah, intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Imam Tobari,
Barang siapa orang yang menolong agama Allah, hidupnya pasti ditolong sama Allah. Kalau sudah ditolong sama Allah, apa susahnya bagi Allah untuk hambanya dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan fi ni'amika fi umma. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. As'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbina as-saghara. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah, khususan almarhum min ahli bait al-madhkurah, khususan almarhum min ahli hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfirna wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanatina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wajirna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-shar wal ghair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa nasta'inuka ala fasadil fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا برحمتك ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf batin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.